Mungkin akhir-akhir ini Anda sering mendengar kata glamping. Dikutip dari kumparan.com, glamping atau glamorous camping pertama kali dikenal sebagai kebiasaan pasukan bangsa Mongolia semasa kejayaan Genghis Khan yang terbiasa mendirikan kemah sebagai cara yang ditempuh untuk memudahkan berpindah-pindah tempat tinggal, terutama saat mereka melakukan ekspansi ke wilayah lain. Kemahnya sendiri dibuat senyaman mungkin sebagai tempat tinggal sementara. Kemudian pada tahun 1520, King Henry ke-8 melakukan hal yang sama di Prancis Utara dengan membangun 2.800 tenda. Hal ini dilakukan saat melakukan pertemuan diplomatik yang dikenal dengan sebutan Field of the Cloth of Gold. Glamping mulai dikomersialkan pada tahun 1900 di Afrika sebagai fasilitas utama wisata safari. Dan di Indonesia mulai diperkenalkan oleh Kementerian Pariwisata pada awal tahun 2018. Bicara mengenai glamping, di perjalanan weekend saya bersama teman-teman Ducati Scrambler kali ini berkesempatan mengunjungi satu tujuan wisata glamping yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi berjarak sekitar 96 km dan dapat ditempuh dengan roda 2 selama kurang lebih 2,5 jam dari Jakarta. Ada 5 motor Ducati Scrambler yang bergabung dalam perjalanan weekend kami kali ini. Seperti biasa, kami menentukan titik berkumpul agar kami bisa menikmati kebersamaan mengendarai di atas aspal. Karena tempat tinggal kami yang saling berjauhan, kami pun memutuskan 2 meeting point yang berbeda. Entah ada apa dengan McDonald, rasanya restoran cepat saji ini selalu menjadi meeting point favorit kami. Tepat pukul 9.30 pagi, kami memulai perjalanan dari Bogor. Saat seperti inilah yang selalu kami rindukan, mengaspal bersama menuju satu tujuan, menikmati semua hal yang menyenangkan di atas roda 2 sambil bercengkerama di sepanjang perjalanan melalui intercom yang terpasang di helm kami. It's not about the destination, it's about the journey, kata orang-orang. Bukan hanya tempat tujuan yang kami cari untuk bersenang-senang, tetapi perjalanan menuju tempat tujuan itulah yang juga selalu kami nantikan. Di sepanjang perjalanan, kami disuguhkan jalanan beraspal yang tidak terlalu lebar dan cukup padat dengan pengendara kendaraan lainnya, baik itu roda 2 dan roda 4. Sesekali kami berpapasan dengan truk yang cukup merepotkan kami karena memakan hampir seluruh badan jalan. Seringkali kami juga harus overtaking kendaraan roda 4 lainnya karena melaju terlalu pelan. Alat komunikasi yang kami gunakan cukup membantu kami untuk saling berkoordinasi dan memperingatkan satu sama lain jika ada hambatan atau jalan berlubang di depan kami. Keadaan kiri kanan jalan Cijedug dan Cigombong ini memang terbilang cukup padat penduduk. Hanya sesekali kami dapat melihat pemandangan terbuka di antara pesawahan dan pegunungan. Selebihnya, penglihatan kami dibatasi oleh rumah penduduk dan berbagai bangunan lainnya. Namun jalanan yang berliku dan udara segar khas pegunungan cukup membuat kami terhibur dan menikmati perjalanan ini. Tidak seorang pun dari kami pernah melalui rute ini untuk menuju tempat tujuan kami, sehingga Google Map menjadi andalan kami satu-satunya sebagai alat pandu untuk sampai di Skargemati. Seperti pengalaman-pengalaman kami yang lainnya, untuk beberapa rute seperti ini, terkadang Google Map mengarahkan kami ke jalur-jalur yang unexpected. Seperti di perjalanan kali ini, kami dihadapkan pada jalan sempit di antara rumah penduduk dan pematang sawah dengan turunan dan tanjakan curam yang cukup memicu adrenalin kami. Inilah yang kami suka dari motor jenis Scrambler. Kondisi jalan seperti apapun tak pernah menyurutkan kami untuk dapat berpetualang dan mengeksplorasi berbagai rute jalan hingga sampai di tujuan. Tepat sebelum jam makan siang, kami sampai di Glamping Camp Skargemati. Taman besar bernuansa khas pegunungan yang tertata rapi dan serba bersih terawat, terasa sangat sejuk dan mampu mengobati rasa lelah kami. Setiap sudut taman dipenuhi dengan pepohonan besar, bunga, rumput hijau, dan air jernih dari pegunungan yang dialirkan melalui selokan-selokan kecil yang tertata rapi. Lokasi ini dikelilingi oleh pemandangan Gunung Salak, Gunung Halimun, dan Gunung Gede yang akan terlihat jelas ketika cuaca cerah dan tidak berkabut. Makan siang kami ditemani pemandangan pesawahan dan semilir angin serta diselingi canda dan cerita perjalanan yang baru saja kami lalui.
Selesai makan siang, kami berbenah di tenda masing-masing dan bersiap untuk mengeksplor beberapa lokasi menarik di sekitar perkemahan. Ada banyak aktivitas yang disediakan untuk pengunjung yang berkemah di Skargemati, baik di dalam ataupun di luar area perkemahan. Kami sepakat untuk memilih aktivitas di luar perkemahan, mengeksplorasi keindahan bentang alam dengan berjalan kaki di antara pematang sawah, dan mandi di sungai, serta melihat keindahan air terjun yang bisa dicapai dalam waktu lebih kurang 30 menit dari lokasi perkemahan. Setelah puas menjelajahi lokasi sekitar perkemahan, menjelang sore kami pun kembali dan bersiap untuk makan malam. Seusai makan malam, kami meneruskan aktivitas kami dengan bercengkrama, bertukar cerita, dan melepas tawa ditemani api unggun dan menutup malam yang dingin yang bersuhu sekitar 17 derajat Celcius dengan beristirahat di tenda masing-masing untuk melepas lelah. Pagi di keesokan hari, matahari bersinar cerah. Kami pun bersiap untuk kembali pulang menghabiskan sisa weekend bersama keluarga. Seperti perjalanan kami yang lainnya, perjalanan ke Skargemati kali ini menyimpan banyak cerita dan pengalaman baru yang memberikan warna indah dalam hidup kami.